Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan tautan indoprima.id dalam pembelajaran daring. Untuk pembelajaran dengan menggunakan tautan indoprima.id, langkah pertama adalah kita buka Google Chrome-nya di HP kita. Kemudian kita ketik https, ini sudah muncul, https:/// siswa.indoprima.id. Kemudian kita buka. Nah, inilah penampilan halaman pertama setelah kita ketik alamat indoprima.id. Kemudian di sini ada username, ada password, kemudian ada pilihan masuk. Kita ketik dulu username, diisi dengan NISN. Saya menggunakan NISN atas nama Yusron, Ananda Yusron kelas 8C, dengan NISN-nya adalah 0076433730. Dan kita lihat passwordnya. Untuk password adalah NISN, kemudian di belakangnya ditambah strip tanggal lahir. Jadi kalau Yusron itu tanggal lahirnya 21, maka kita ketik 0076433730 strip 21. Setelah siap, langsung kita klik perintah masuk ini. Kita tunggu. Prinsip penggunaan Indoprima ini adalah kita untuk mengetahui materi pembelajaran apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, yang kedua, kita perlu tahu tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di tautan ini. Nah, ini sudah masuk di tautan Indoprima, dimulai dengan halaman ucapan selamat datang Yusron Rafiq Maulana. Di sini ada menu dan fitur, aktivitas belajar, penilaian harian, ujian, asesmen, kemudian ada materi lainnya yang terdapat di sini. Untuk mengetahui apakah kelas kalian itu sudah diberi tugas oleh Bapak Ibu guru atau belum, di sebelah kiri atas ada yaitu tanda baris 3. Ini kita klik. Nah, di sini ada menu utama, ada dashboard, kemudian menu dan fitur, ada aktivitas belajar, penilaian harian, ujian, asesmen nasional, dan materi. Untuk aktivitas pembelajaran harian sesuai dengan jadwal, itu adalah kita menggunakan aktivitas belajar. Untuk penilaian harian itu untuk ulangan harian dan sebagainya, itu kita menggunakan menu penilaian harian. Kemudian untuk mengikuti ujian itu ada menu ujian, dan di sini ada asesmen nasional, dan yang terakhir adalah materi. Baik, intinya pada kali ini kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka melalui daring. Maka yang perlu untuk kita buka apakah ada tugas atau belum adalah pada menu aktivitas belajar ini. Sambil menunggu persiapan, lah di sini anak-anak, sebagai tanda apakah sudah ada tugas atau belum, di sini ada judul perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Untuk mengetahui materi dan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka di baris yaitu judul ini kita klik. Pada tulisan perubahan masyarakat ini kita tekan sekali sehingga muncul menu di bawahnya seperti ini. Ada ini adalah tugas dari mata pelajaran IPS.
batas waktunya 8 jam yang lalu. Di sini ternyata statusnya ini terlambat karena mungkin tugas ini sudah diberikan hari sebelum ini atau mungkin sudah kemarin, sehingga statusnya belum dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan mengikuti tugas yang Bapak berikan, maka kita lihat, kita klik kerincian ini, kita klik. Nah, ini lebih detail aktivitas belajar. Yang pertama, judul ini adalah pokok bahasan yang dipelajari pada pertemuan ini. Judulnya adalah perubahan masyarakat, masa penjajahan, dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Mata pelajaran IPS, deskripsinya, wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Subtipenya adalah penugasan 1.1, batas waktunya 1 detik yang lalu. Kode materinya adalah 3.41. Indikatornya apa? Menjelaskan latar belakang proses dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Untuk mengetahui materinya bisa dilihat pada yaitu lampiran ini. Kita klik. Di lampiran ada dua anak-anak. Yang pertama, yang lampiran pertama ini berisi materi. Agar kita mengetahui materi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, cukup nanti diklik di lampiran ini akan muncul materi yang Bapak berikan. Ini klik. Nah, ingin mendownload? Ya, ini kita klik download. Hingga setelah selesai nanti akan muncul materi ini. Kalau kita perhatikan sekilas anak-anak, setelah di-download cukup dicatat saja anak-anak bahwa pembelajaran hari ini menggunakan buku paket yaitu halaman 195 itu yang sampai dengan halaman 200 ini dicatat di buku. Jadi sebelum kita membuka tautan ini tentunya sudah disiapkan buku catatannya. Karena sudah punya buku kan tidak perlu berlama-lama untuk bermain HP, cukup dibuka bukunya kemudian kita tutup. Kemudian tugas apa yang Bapak berikan pada pertemuan pada hari ini cukup dibuka, di-download di lampiran 2 ini. Ini adalah tugas, sama prosesnya. Ini kita juga mendownload, klik, dibuka, apa isinya, tugasnya itu pakai WPS Office, ditunggu agak lama. Nah, inilah tugas yang Bapak Ibu berikan pada pertemuan saat itu. Setelah tahu tugasnya, ini kita kembali, kita kan sudah mendownload, ini nanti diingat-ingat tugasnya apa, ini nanti dicatat di buku. Karena sudah di-download di HP, cukup nanti kita keluar dulu, kembali ke tautan Indoprima. Nah, ini agak lama ini ya. Nah, sudah. Ini kita tutup. Jadi menu ada pilihan menu tutup yang berwarna hijau ini kita klik. Seperti ini. Nah, sementara kita sudah tahu materi yang ada di dalam lampiran itu yaitu buku paket. Tadi halaman 100 berapa tadi? Sampai 200 tadi. 196 sampai 200. Dan tugasnya sudah disimpan di dalam HP. Supaya menghemat paket internet kita supaya tidak habis, maka anak-anak sementara boleh keluar dari tautan ini. Caranya bagaimana? Dengan melihat menu yang ada di sebelah atas kanan, ada simbol orang. Ini kita klik, ada pilihan keluar. Seperti ini. Nah, menunya seperti ini, artinya anak-anak sudah keluar
dari tautan Indo-Prima sambil menanti tugas yang tadi sudah dikerjakan di buku tugas ditulis, kemudian dipoto, kemudian foto itu sudah disimpan di HP. Maka setelah selesai mengerjakan di buku tugas, kita masuk lagi sama dengan menggunakan tautan tadi NISN dan passwordnya NISN strip tanggal lahir, kita masuk. Langkah berikutnya untuk bisa mengupload tugas, sama kita klik yaitu menu yang ada baris tiganya di sebelah kiri atas ini, kita klik kemudian menu dan fitur aktivitas belajar. Kemudian kita klik pada baris perubahan masyarakat ini, kemudian kita klik rincian. Kemudian nah di sini pengerjaan, di menu pengerjaan ini kita ingin mengupload tugas yang sudah dipoto tadi, tinggal kita cari, pilih file, kemudian dokumen. Lah hasil foto daripada hasil mengerjakan tugas tadi yang sudah ditulis tadi, misalnya foto hasil mengerjakan soal nomor 1 gambar yang ini, kita klik saja untuk yang pertama itu, hingga muncul IMG 200 tahun ini merupakan jawaban dari soal yang pertama. Kemudian karena tadi ada 2 tugas, maka kita upload file yang kedua adalah soal nomor 2, misalnya ini. Jadi sudah dipoto, kita klik masuk seperti ini. Kalau sudah, berarti karena ada 2 tugas dan sudah dijawab untuk dikirim ke Bapak Ibu guru untuk mendapatkan penilaian, cukup nanti kita geser ke atas. Di paling bawah itu ada menu kirim pekerjaan, ini kita klik, kita tekan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, berhasil mengirimkan tugas pekerjaan pada hari ini, hingga nanti rincian pengerjaannya, status pengerjaannya terlambat sudah dikerjakan. Meskipun sudah terlambat, tapi nanti statusnya sudah dikerjakan. Statusnya menunggu penilaian, nanti Bapak Ibu guru akan membaca tugas yang sudah kalian kirim, kemudian untuk dinilai nanti bisa dilihat di sini. Kemudian dikerjakan pada 1 detik yang lalu. Kemudian setelah selesai ini berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, sehingga setelah selesai anak-anak bisa keluar dari tautan pembelajaran indoprima.id dengan cara kita geser ke atas. Di sini paling atas kanan itu ada simbol manusia, ini simbol orang, kita klik, kita keluar dari menu Indoprima ini. Demikian anak-anak tutorial penggunaan tautan https://siswa.indoprima.id untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.